Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1244. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Informasi spasial di wilayah mereka tidak berpengaruh sama sekali kepada Sengong Tianjun. Dan apa yang membuat mereka semakin putus asa adalah bahwa bahkan Qin Chen, seorang murid yang tampaknya sangat muda dari Tianjuo, tetapi ternyata memiliki harta karun tingkat surgawi tingkat atas. Putus asa, amarah, menyesal. Ya, mereka menyesal. Mereka menyesali mengapa leluhur Sugu Supreme mereka harus bekerja sama dengan ras iblis. Mereka tidak tahu apa yang dicari leluhur dari ras iblis. Namun klan binatang buas kuno ruang angkasa mereka telah dinetralkan selama bertahun-tahun. Dan mereka telah netral selama ratusan juta tahun. Mengapa mereka harus berlindung kepada ras iblis? Kurang ajar, banyak ahli surgawi dari klan binatang buas kuno nampak marah dan dia akhirnya memutuskan. Orang-orang kuat dari klan binatang buas kuno ini dengan tubuh ribuan mil dan ruang besar meledak dalam sekejap tanpa ragu. Makhluk surgawi dari klan binatang buas kuno, betapa mengerikannya kekuatan makhluk surgawi, dan itu akan meledak dalam sekejap. Boom! Ruang yang tak ada habisnya dan kekuatan yang mulia meledak dan gila-gilaan, dan gelombang energi yang menakutkan secara instan terkena dampak ke segala arah. Tidak baik. Orang yang bertarung dengan klan binatang buas kuno yang meledakkan diri itu adalah senjata absolut Tianjun. Senjata absolut Tianjun tiba-tiba merubah ekspresinya, dan ketakutan dengan penghancuran diri sendiri ini luar biasa. Dan sosok senjata absolut Tianjun pun mundur dengan gila-gilaan. Puluhan ribu tubuh Tianjun meledak sehingga energi tak berujung meledak dalam sekejap. Dan dampak yang tak ada habisnya itu seperti ribuan kali kekuatan bintang meledak, menyapu semua halangan. Area kekosongan di sekitar langsung berubah menjadi aliran partikel. Sementara senjata absolut Tianjun dia mundur dalam kemarahan. Dia dengan panik membakar kekuatan Tianjun di tubuhnya, membentuk penghalang besar dan menutupi tubuhnya dengan senjata defensif terkuatnya. Blokir. Dia ngeri, klan binatang buas kuno ini terlalu abnormal, mengatakan bahwa dia akan meledakkan dirinya sendiri. Dan dia benar-benar tidak ragu-ragu. Ketika kekuatan ini terus bergulir dan melandanya, senjata absolut Tianjun segera memuntahkan darah. Melihat bahwa dia akan diselimuti, kekuatan tertinggi yang mengerikan langsung melanda, dan sebuah rantai muncul, langsung melawan dan menghalangi pukulan itu, dan itu adalah Sengong Tianjun yang menolong senjata absolut Tianjun. Sui Tianjun, pakar ahli Tianjun dari binatang buas kuno luar angkasa, semuanya merubah ekspresinya ketika melihat Sui Tianjun meledakkan dirinya sendiri. Sui Tianjun, dia adalah ahli kuat dari klan binatang buas kuno ruang angkasanya. Tetapi dia meledakkan diri seperti itu. Bertahun-tahun, tidak ada orang yang bisa membunuhnya. Namun sekarang dia mati seperti itu. Semua mata klan binatang buas kuno itu memerah. Mari kita bertarung sampai akhir. Anak-anak, larilah. 4 ahli surgawi yang tersisa meraung dan bergegas ke arah pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya. Salah satu ahli yang melihat surgawi bahkan lebih dekat dengan posisi Qin Chen. Dia bergegas dengan panik dan kemudian, boom! 4 terowongan yang menghancurkan bumi bergema di seluruh dunia, dan seluruh ruang binatang buas kuno meledak dalam sekejap. Seperti kembang api, kekuatan jalan reguler sedang meraung, dan alam semesta saat ini bergetar. Keempat ahli surgawi dari klan binatang buas kuno ruang angkasa itu benar-benar meledakkan dirinya sendiri. Ledakan yang mengerikan menyapu seperti orang gila. Tidak baik, blokir. Juotong Tianjun, pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya semuanya mengubah ekspresi mereka. Mereka mengendalikan kekosongan satu persatu, menekan dan menahan gelombang kejut ini. Harta pertahanan muncul di tubuh mereka untuk melawan kekuatan ini. Salah satu kekuatan menakutkan tersapu ke arah Qin Chen. Itu adalah salah satu ahli surgawi dari klan binatang buas kuno yang melakukannya dengan sengaja. Selama Qin Chen terbunuh, maka anggota klan binatang buas kuno di bawah komando mereka akan memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri dan bertahan hidup. Tetapi, boom! Armor baju besi Hao Tian langsung muncul di tubuh Qin Chen.
Pada saat yang sama, sungai Wanjianhe melonjak dan dengan cepat membungkus tubuh Qingchen. Gelombang kejut ledakan itu sangat menakutkan, tetapi dengan tubuh perlindungan baju besi Haotian, Qingchen tetap berdiri di dalam kekosongan dan hanya terpana oleh gelombang kejut selama beberapa kilometer. Demikian pula pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya, semuanya juga secara langsung digulung dan dibuang oleh dampak gelombang kejut ini. Gelombang kejut menerbangkan mereka sangat jauh. Itu berdampak di depan pertahanan pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya. Namun pada saat kritis, Shen Gong Tianjun melambaikan tangannya dan segera harta karun Tianjun melonjak dan berubah menjadi serangkaian cahaya besar, membatasi sisi ini. Namun walaupun ada lapisan cahaya pertahanan, tetap saja getaran yang ditransmisikan melalui pertahanan masih dapat mengguncang ruang menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya. Pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya semuanya menjadi pucat dan diterbangkan keluar. Dan setelah beberapa saat, gelombang kejut pun menghilang sepenuhnya. Tidak, melihat itu, Su Kong Tianjun nampak putus asa. 5 ahli surgawi dari klan binatang buas kuno luar angkasanya semuanya meledakkan diri, dan mereka bahkan tidak membunuh salah satu dari ahli Tianjuo itu. Dan para ahli dari Tianjuo itu semuanya bisa memblokirnya. Namun semuanya juga karena Shen Gong Tianjun. Jika tidak, di bawah ledakan yang tiba-tiba itu dengan kekuatan pengrajin kuno Tianjun, bahkan jika mereka tidak mati, mereka pasti akan terluka sangat parah. Kamu tahu hasilnya akan seperti ini, mengapa repot-repot melawan? Kata Shen Gong Tianjun. Dia tampak acuh tak acuh, lalu mengangkat tangannya. Segera rantai itu melonjak dan langsung membawa Su Kong Tianjun ke dalam kekosongan dan lalu ditekan. Segera setelah itu, Shen Gong Tianjun terbang keluar dan datang ke langit di atas ruang klan binatang buas kuno, membanting aula harta karun yang tersembunyi. Pintu masuk aula harta karun yang tersembunyi itu langsung terbuka, dan kekuatan menelan langsung melonjak dari sana. Segera banyak anggota klan binatang buas kuno, semuanya adalah anggota klan binatang buas kuno, semuanya langsung ditelan ke dalam harta karun itu. Semuanya berteriak pahit satu persatu, tetapi mereka mau tidak mau hanya bisa ditelan ke dalam aula harta karun. Aula harta karun tersembunyi ini sebenarnya memiliki efek menekan seperti dunia kecil, kata Qingchen. Dia menatapnya. Aula harta karun tersembunyi ini sangatlah luar biasa. Itu layak menjadi harta karun supreme. Setelah waktu setengah batang dupa, seluruh ruang pegunungan klan binatang buas kuno, semua ruang klan binatang buas kuno ditelan. Sebelum dan sesudah itu hanya setengah jam, dan klan binatang buas kuno dihancurkan total. Pada saat ini ada keheningan di pegunungan klan binatang buas kuno. Hanya turbulensi spasial yang panik yang melonjak, dan tidak ada klan binatang buas kuno yang kuat satupun. Semuanya jatuh. Melihat ini, jantung Qingchen melompat dengan liar. Klan binatang buas kuno ruang angkasa ini terlalu menentukan. Dihadapkan dengan krisis, 5 veteran ahli yang mulia surgawi langsung meledakkan diri mereka secara bersamaan, hanya untuk memberikan kesempatan kelompoknya untuk bisa melarikan diri. Namun sangat disayangkan bahwa mereka tetaplah gagal, dan mereka ditakdirkan untuk gagal sejak saat Shen Gong Tianjun menerobos ranah supreme. Bahkan peledakan diri pun tidak berguna. Ahli supreme dan bahkan membawa harta tingkat supreme. Belum lagi ahli teratas seperti Shen Gong Tianjun yang memiliki harta karun yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa ahli teratas supreme, bagaimana klan binatang buas kuno ruang angkasa dapat melawan? Mungkin tidak apa-apa bagi ahli supreme lainnya yang menyerang. Klan binatang buas kuno mungkin masih dapat menggunakan formasi untuk melawan. Tetapi mereka dihadapkan dengan Shen Gong Tianjun, pemimpin Tianjuo, orang kuat dari Tianjuo. Dalam menghadapi formasi yang begitu kuat, tidak peduli seberapa kuat pembentukan formasi ruang binatang buas kuno luar angkasa itu tidak mungkin untuk dapat menahan Shen Gong Tianjun. Qingchen menatap adegan ini dengan linglung. Mengejutkan bahwa sekelompok orang meninggal seperti ini. Namun tentu saja Qingchen tidak menunjukkan belas kasihan kepada binatang ruang angkasa kuno di dalam hatinya. Karena ini bukan kesalahan orang lain, tetapi kesalahannya sendiri. Mengapa harus bekerja sama dengan ras iblis? Salah. Qingchen tiba-tiba mendongak, dan Qingchen merasa bahwa klan binatang buas kuno belum dihancurkan. Meskipun 5 ahli yang mulia surgawi telah meledakkan diri, patriark dari klan binatang buas kuno masih hidup. Selain itu, banyak ahli yang mulia dari klan binatang buas kuno
dimasukkan ke dalam aula harta karun. Jadi, mereka semua belum mati. Hanya saja Qin Chen tidak tahu bagaimana Shen Gong Tianjun akan berurusan dengan mereka. Tetapi Qin Chen tidak ingin repot-repot untuk memikirkan masalah ini. Pemimpin aula, pada saat ini pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya mendekat dengan wajah yang pucat, dan beberapa bahkan mengalami pendarahan dari sudut mulut mereka. Jika itu bukan karena langkah dari Shen Gong Tianjun, peledakan diri sebelumnya akan menyebabkan mereka, jika tidak mati, pasti mereka akan terluka sangat parah. Apakah kalian semua baik-baik saja? Kata Shen Gong Tianjun. Saya baik-baik saja, kata pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya. Mereka dengan tergesa-gesa menjawab. Mendengar itu Shen Gong Tianjun pun mengangguk. Bagus, ada banyak gerakan di sini sekarang. Pasti ada orang-orang dari klan iblis di luar ruang klan binatang buas kuno. Jadi kita harus cepat. Sebelumnya makhluk-makhluk surgawi itu meledakkan diri, dan masih ada suasana kuat makhluk surgawi antara langit dan bumi. Binatang ruang angkasa kuno memasuki tahu dengan tubuh mereka dan memadatkan kekuatan ruang angkasa supernatural. Ini juga merupakan manfaat bagi kita. Anda dapat mencoba menyerapnya, kata Shen Gong Tianjun. Ya, baik. Pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya sangat bersemangat. Menyerap esensi dari darah binatang buas kuno. Mereka secara alami tahu, dan mereka bukan binatang buas kuno. Tidak manfaat untuk menyerapnya, tetapi aturan spasial yang mengambang di dalam kekosongan itu sangat bermanfaat bagi mereka. Itu dapat sepenuhnya meningkatkan pencapaian spasial mereka. Tuan Shen Gong Tianjun, lalu kamu, kata pengrajin kuno Tianjun. Dia dengan tergesa-gesa bertanya. Saya secara alami memiliki sesuatu untuk dilakukan, kata Shen Gong Tianjun. Setelah mengatakan itu, sosok Shen Gong Tianjun pun bergetar dan dia menyapu langsung ke pegunungan binatang buas kuno luar angkasa di bawah. Dia lalu menjulurkan tangannya. Ada ledakan. Seluruh pegunungan meledak berkeping-keping dalam sekejap, dan kekuatan spasial yang tak terhitung jumlahnya ditembak ke mana-mana. Dan Shen Gong Tianjun tampaknya sedang mencari sesuatu. Hahaha, semuanya cepat dan pahami aturan ruang di sini. Pengrajin kuno Tianjun tertawa dan kemudian memandang Qin Chen. Qin Chen, aku juga merasa bahwa aturan ruang dari klan binatang buas kuno ini adalah hal yang baik, kan? Suaranya jatuh. Segera 5 wakil pemimpin Tianjuo itu satu demi satu menemukan tempat masing-masing, menutup mata dan lalu menyerap. Nah, Qin Chen, apakah Anda tidak ingin menyerapnya? Ini semuanya adalah hal yang baik. Suku-suku idiot ini tidak mengerti apa-apa. Mereka memilih biji wijen dan kehilangan semangka. Dalam cakram Gyokian Kun, leluhur naga tiba-tiba berkata dengan bersemangat. Qin Chen lalu melirik leluhur naga dengan curiga. Apakah perlu bagimu untuk begitu bersemangat? Nah, Qin Chen, yang disebut klan binatang buas kuno ruang angkasa ini, jika saya tidak salah, itu harus menjadi keturunan dari kekacauan kuno binatang kuno. Itu milik keturunan roh primordial kita. Meskipun darahnya tipis, namun masih ada kekacauan di dalam tubuh. Selama saya menyerap kekuatan mereka, saya pasti akan dapat mengembunkan tubuh fisik ini lebih kuat dan pulih lebih cepat. Terlebih lagi esensi dan darah mereka juga sangat membantu, kata leluhur naga Hong Huang. Mata leluhur naga Huang itu bersinar. Dia bersemangat dan dia tidak peduli dengan penghinaan Qin Chen sama sekali. Klan binatang buas kuno ini sebenarnya memiliki asal seperti itu, kata Qin Chen. Hatinya tergerak. Suara melesat. Qin Chen segera terbang ke depan. Qin Chen duduk bersila dan sedikit memacu dunia kekacauan. Tiba-tiba kekuatan yang tak terlihat langsung memenuhi kekosongan, dan kekuatan banyak binatang buas kuno yang tersebar dalam kekosongan langsung dituangkan ke dalam cakram Gyokian Kun dan lalu ditelan oleh leluhur naga. Adapun kekuatan esensi dan darah, Qin Chen tidak membiarkannya pergi, menyerapnya terus-menerus dan mengintegrasikannya ke dalam leluhur suci sungai darah. Hahaha, bagus, sangat bagus. Dalam dunia kacau, baik leluhur naga ataupun leluhur suci sungai darah, mereka berdua sangat bersemangat, menderu dengan keras, menelan kekuatan yang tersisa setelah 5 petalan surgawi meledakkan diri, dan melihat aura di tubuh mereka yang terus-menerus memadat dan menjadi lebih kuat. Nah, Qin Chen, cepat dan percepat penyerapan. Jika tidak, kekuatan antara langit dan bumi akan ditelan oleh asal-usul alam semesta. Melihat Qin Chen yang perlahan menelannya, leluhur naga Hong Huang langsung sedikit cemas, karena kekuatan-kekuatan ini secara bertahap menghilang, dan itu perlahan menghilang di antara langit dan bumi. Ditelan asal-usul alam semesta, kata Qin Chen. Dia merutkan kening.
Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Leluhur naga lalu menjelaskan, ahli yang mulia adalah orang kuat yang telah melampaui alam semesta dan surga. Semakin kuat ahli yang mulia, maka semakin besar tekanan pada alam semesta. Setelah ahli yang mulia jatuh, kekuatan yang mulia akan kembali ke alam semesta dan dipengaruhi oleh alam semesta. Karena kekuatan ahli yang mulia adalah suplemen besar untuk asal-usul alam semesta. Oleh karena itu, dia pun mendesak Qin-Chen untuk segera menyerapnya dengan cepat ke dalam cakram Gyo Qian-kun. Qin-Chen pun setuju dan dia pun segera mempercepat penyerapannya. Sementara Qin-Chen membantu leluhur naga Hong Huang, leluhur suci Sungai Darah, untuk menyerap kekuatan klan binatang buas kuno ini. Qin-Chen sendiri duduk bersila terus-menerus menyerap aliran kekuatan, memperkuat dirinya, dan pada saat yang sama merasakan aturan ruang. Dalam hal aturan ruang angkasa, Qin-Chen juga dianggap sebagai yang teratas di antara ras manusia. Tetapi aturan ruang binatang buas kuno ini tidak diragukan lagi, lebih menakutkan. Dan Qin-Chen pun terus-menerus merasakan banyak dalam proses menyerapnya. Gemuruh. Di dalam tubuh Qin-Chen, kekuatannya melonjak dan kekuatan esensi, darah dan daging klan binatang buas kuno di ruang ini juga memberi Qin-Chen peningkatan besar. Dan kekuatan ruang dengan cepat ditelan oleh Qin-Chen. Ketiganya seperti air menghisap paus, gila-gilaan menyerap semua kekuatan di sekitar mereka. Dan ketika Qin-Chen juga yang lainnya sedang menyerap kekuatan antara langit dan bumi, Shin kemudian berpindah saat ini di dalam kekosongan gelap di luar ruang rahasia binatang, ruang angkasa kuno. Apa itu? Sosok hitam tiba-tiba muncul di sini. Dia melihat tempat markas binatang buas kuno di kejauhan, di mana langit berbintang layu yang asli berada. Ruang itu benar-benar memancarkan fluktuasi kekerasan. Tidak hanya sosok hitam ini, tetapi dari tempat lain yang jauh dari sini, aura dingin juga bangkit. Semuanya melihat ke tempat markas klan binatang buas kuno dengan takjub. Itu, di mana ruang klan binatang buas kuno di dalam kekosongan. Apa yang sedang terjadi di sana? Mungkinkah ada pertempuran di ruang klan binatang buas kuno? Mata klan iblis yang kuat ini mengintai di sini dipenuhi dengan kekaguman. Tidak, masalah ini harus dilaporkan kepada leluhur secepatnya. Segera sebuah pesan dengan cepat dikirim dari berbagai saluran. Tentu saja, meskipun mereka menemukan perubahan misterius dari klan binatang buas kuno, namun mereka tidak berani pergi ke sana sama sekali. Mereka hanya bisa tetap berada di kedalaman langit berbintang yang jauh dan tidak berani bergerak mendekat. Sementara saat ini, di tempat rahasia klan binatang buas purba yang telah hancur, nampak Qin-Chen dan yang lainnya masih menyerap dengan panik. Sekitar 1 jam kemudian, mereka semua membuka mata mereka. Apa masalahnya? Bagaimana aura yang tetap ada setelah 5 veteran surgawi itu meledak, itu hilang begitu cepat. Kelima wakil pemimpin Tianjua seperti pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya melihat sekeliling dengan takjub. Dalam keadaan normal, ahli yang mulia jatuh dan aura di dalam tubuh benar-benar menghilang. Itu dibutuhkan setidaknya 10 hari setengah bulan. Dan bahkan kekuatan aturan yang ditinggalkan oleh beberapa surgawi yang kuat dapat diukir dalam kekosongan selama bertahun-tahun. Dan hanya kekuatan sumberlah yang akan menghilang dengan sangat cepat. Tetapi sekarang, hanya dalam waktu 1 jam, aura yang mulia surgawi dari 5 binatang buas kuno yang meledakkan diri sebelumnya telah hampir menghilang. Tidak hanya asal-usulnya, bahkan kekuatan aturan, serta kekuatan esensi, darah, dan tubuh fisik semuanya telah menghilang. Itu benar-benar kosong, dan bahkan bau darah pun tidak bisa tercium. Tidak jauh dari sana, Qin-Chen juga membuka matanya, dan Qin-Chen pun langsung berpura-pura terkejut, sama seperti yang lainnya. Karena Qin-Chen tahu betul bahwa leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah yang terlalu banyak makan dan terlalu banyak menyerap, sehingga pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya tidak kebagian. Setelah beberapa saat mereka menelan semua kekuatan, dan Qin-Chen memiliki kekuatan rahasia dunia kacau cakram Gyo Qian-kun. Secara alami Qin-Chen tidak bisa dengan mudah untuk mengeksposnya. Namun pada saat ini, ledakan. Tiba-tiba di pegunungan di bawah ada raungan yang bergemuruh, dan seluruh ruang di sana bergetar hebat. Qin-Chen dan yang lainnya dengan tergesa-gesa menundukkan kepalanya dan melihat gunung-gunung di bawah terkoyak dan meledak terus-menerus. Bahkan dengan ruang rahasia ini itu bergetar keras. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin-Chen dan yang lainnya langsung melihat ke bawah, dan lalu melihat bahwa Shen Gong Tianjun memegang aula harta karun di tangannya, dan rantai keluar dari aula harta karun, dan di ujung rantai nampak ada aura putih yang mempesona yang terikat.
Napas putih ini tidak besar, tetapi napasnya sepertinya dapat menekan alam semesta. Ini, Qin Chen membuka matanya lebar-lebar dan aura benda ini sangat mirip dengan jantung spasial asli benua Tianwu. Ini adalah asal mula ranah rahasia klan binatang buas kuno di ruang ini, kata pengrajin kuno Tianjun. Dia dan yang lainnya terkejut. Asal dari alam rahasia, kata Qin Chen. Qin Chen pun langsung mengerti apa hal ini. Itu harus menjadi asal-usul klan binatang luar angkasa kuno. Hal ini mirip dengan jantung ruang di benua Tianwu. Intinya, ini adalah inti dari markas besar klan binatang buas kuno. Dan setelah itu diambil, maka seluruh markas besar klan binatang buas kuno pasti akan hancur. Pergi. Mereka semua mendengar suara dari Shen Gong Tianjun yang berteriak. Sumber cahaya itu langsung diserap ke dalam aula harta karun olehnya. Dan begitu benda ini menghilang, kekosongan antara langit dan bumi mulai mengaum keras. Gunung-gunung mulai runtuh dan kekosongan mulai pecah. Ini adalah hasil dari hilangnya sumber dan penghancuran ranah rahasia markas klan binatang buas kuno. Di bawah kepemimpinan Shen Gong Tianjun, Qin Chen, pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya, semuanya dengan cepat meninggalkan wilayah klan binatang buas kuno.